Dengan berjalannya waktu kan kamu sekarang juga fokus dengan fotografi, Mm-mm. ya kan? Awal mula kamu bisa masuk ke fotografi gimana, Dek? Em, aku tuh emang seneng sebenarnya, seneng dari dunia seni itu apapun aku seneng, dari musik aku seneng, terus proses kreatif pembuatan musik, film apapun itu, proses di balik layarnya aku seneng. Jadi akhirnya aku tertarik juga di dunia fotografi. Aku suka motret juga gitu. Itu pas aku SMP sih, pas aku mulai SMP tuh udah mulai tertarik motret-motret gitu. Itu kamu belajar atau semuanya autodidak by online learning? Autodidak, Semuanya. semuanya gitu. It's story time, storyteller aku hari ini seorang artis yang aku kenal dari kecil banget. Time really flies, sekarang dia udah mau 17 tahun dan kita bertemu 7 tahun waktu Rebong sekitar umur 7 7 tahun. tahun. Yes, he is Rebong. Hai, apa Hai kabar? semuanya, baik Gila ya, aku alhamdulillah. nggak nyangka loh, Dek. Kamu pertama kali syuting di MV umur 7 tahun. 7 tahun, Boleh betul. kita cerita dari awal ya. Awal mula Iya, Rebong tuh pertama kali bisa tertarik dengan dunia entertain. Itu kan masih kecil banget kan. masih Kamu kecil masih banget. SD. Baru masuk SD, Baru masuk baru masuk SD. SD. Awalnya gimana sih? Awalnya kan aku di Bengkulu ya Ya. tinggalnya. Tapi dari kecil tuh emang udah tertarik sama dunia entertain tuh karena aku sering nonton TV, sering denger lagu. Pokoknya tertarik lah dengan dunia ini gitu. Terus pas udah mau TK aku udah mau selesai, aku udah mau masuk SD tuh, em, ditanya kan lagi kumpul keluarga gitu. Ditanya, aku sama sepupu-sepupu aku kan mau jadi apa ceritanya gitu. Terus aku sepupu-sepupu yang pada jawab kayak mau jadi polisi, mau jadi dokter gitu-gitu kan. Terus Biasa pas kalau anak kecil kan zaman dulu kan kalau tanya mau iya, jadi apa pasti dokter tuh keluar tuh. iya. Ya kan? Terus akhirnya aku ditanya, kalau Ray mau jadi apa? Mau jadi artis. Aku bilang, aku beda Oke. sendiri tuh. Terus kayak bunda kaget kan gitu. Terus kayak, nah mau jadi artis gitu. Terus udah emang, terus aku emang mungkin bunda sama ayah ngeliat kan emang aku tertarik Dan di banget dunia. gitu dengan Oh. dunia ini. Terus em, setelah itu adalah di Bengkulu lomba fashion show gitu. Terus aku mau ikut gitu. Bunda nanya kan, dia ada lomba modeling gitu, ikut nggak? Mau gitu. Terus ikut lah, akhirnya ikut. Alhamdulillah menang yang di Bengkulu, terus juara satu. Finalnya di Jakarta, akhirnya aku dibawa ke Jakarta kan. Terus pas nyampe Jakarta lomba juga, lomba fashion show gitu, modeling, aku juara dua Itu di umur 7 di tahun. umur 7 tahun tuh. Oke. Habis itu udah aku menang juga yang pas di final juara dua. Terus akhirnya casting iklan, banyak agensi kan di tempat Mm-mm. lomba fashion show gitu. Akhirnya casting iklan sama bunda gitu kan, berdua aja tuh di Jakarta. Aku numpang di rumah omku Ya. gitu, casting iklan. Akhirnya sampai aku coba casting sinetron juga, film juga gitu. Udah lumayan banyak, salah satunya aku casting di MD juga Betul. gitu. Waktu itu kantor masih di Tanah Abang kan. Betul. Nah itu aku casting di sana, eh, ketemu Kak Sanjay juga. Terus akhirnya setelah casting, singkat ceritanya Dapat. dapat, alhamdulillah dapat. em, Kolosal ya waktu itu. Awalnya kolosal dulu Awalnya ya. kolosal dulu. Ya. Awalnya kolosal dulu. Akhirnya tadinya aku mau dimasukin di sinetron kolosal yang udah tayang kan. Terus akhirnya nggak jadi. Terus akhirnya muncullah project Abu dan Nawas. Yes. Akhirnya itu project pertama aku, sinetron pertama aku, main di MD. Terus kita kontrak ya, Ya.
beberapa Judul. judul lumayan banyak alhamdulillah, sampai ada yang sepatu super yang Betul. sekarang ikonik banget, orang-orang masih ingat tuh Masih Kak, inget ya dengan masih ingat sepatu banget, super ya. masih ingat banget sama sepatu super. Terus sampai ada di sini ada tuyul, banyak banget deh alhamdulillah. Nah, Terus waktu awal kamu terjun ke dunia entertain, kamu kan masih umur 7 tahun ya, Dek. mm-mm. Mungkin kamu juga belum belum tahu acting tuh bagaimana, Iya. jam kerja syuting zaman dulu kan juga ya lumayan Mm-mm. panjang gitu kan. Kamu sekolah gimana membagi waktu antara sekolah dan harus syuting? Em, ceritanya emang pas banget waktu itu kan, akhirnya sign sama MD, terus Oh, aku main sinetron pertama aku yang Abu dan Nawas. Itu pas banget aku mau masuk SD kelas 1 oke. gitu. Terus emang Kak Sanjay salah satu yang bersejarah guys dalam karirku. Terus ayah bilang kan sama Kak Sanjay kayak, Nah, em, pas sebelum mulai syuting tuh, tapi Ray baru mau masuk SD Kak gitu. Terus Kak Sanjay bilang gitu, kalau Ray mau fokus sama karirnya harus pilih gitu. Sekolahnya nggak boleh tinggal juga gitu, tapi kan kita punya solusi dengan homeschooling gitu, homeschooling. dengan homeschooling. Terus ayah bilang sama aku gitu kan, Ade pilih nih, Ade beneran mau apa enggak? Terus aku bilang kan beneran mau ya, aku bilang gitu, beneran mau. Ya udah akhirnya kita ambil keputusan waktu itu, aku Homeschooling. homeschooling. Akhirnya aku homeschooling kelas 1 SD sampai sekarang aku masih homeschooling karena emang bener-bener sejatuh cinta Sama itu dunia sama dunia entertain. entertain. Akhirnya syuting lah sinetron pertama aku itu, Nah, gitu sih. dengan berjalannya waktu, kamu Mm-mm. makin dewasa, eh, kamu merasa bahwa ini dunia kamu. Iya. Maksudnya, passion kamu dari dulu tuh emang ini, gitu kan? Mm. Karena em, pas mulai beranjak, aku udah mulai gede juga, udah mulai remaja, aku sempat kayak nanya gitu ke diri aku sendiri kan kayak, Ray kalau misalnya lo nggak ada di dunia entertain ini, lo sekarang jadi apa ya gitu, kayak sekarang Ray itu jadi apa ya gitu. Terus aku menanyakan itu kepada diriku sendiri, aku nggak nemu juga jawabannya. Jadi kayak, oh mungkin emang udah jalannya kali ya, emang aku segitu pengennya dari kecil sampai aku nggak kepikiran nih kalau misalnya sekarang aku ada di dunia entertain ini aku bakal jadi apa gitu. Jadi kayak emang aku dari kecil emang maunya ke arah sini, jadi emang bener-bener Di ternyata emang sini. di sini Iya. cita-citanya, aku emang di sini. Nah, Aku dengan pengen di sini. berjalannya waktu kan kamu sekarang juga fokus dengan fotografi. Mm-mm. Iya kan? Awal mula kamu bisa masuk ke fotografi gimana, Dek? Aku tuh emang senang sebenarnya, senang dari dunia seni itu apapun aku senang, dari musik aku senang, terus proses kreatif pembuatan musik, film apapun itu, proses di balik layarnya aku senang gitu. Jadi akhirnya aku tertarik juga di dunia fotografi, aku suka motret juga gitu. Itu pas aku SMP sih, pas aku mulai SMP tuh udah mulai tertarik motret-motret gitu. Itu kamu belajar atau semuanya autodidak by online learning? Autodidak Semuanya. semuanya gitu. Terus pas aku udah mulai tertarik em, di dunia fotografi, aku mulai motret gitu. Aku juga sempat kayak, nih kenapa aku tiba-tiba suka ya, kayak dari mana nih. Aku juga nggak ngerti kok tiba-tiba aku suka foto gitu. Terus bunda bilang gitu kayak, kakekku ternyata dulu fotografi, Oke, fotografer, fotografer. fotografer. Terus kayak mungkin ada Ada darah-darahnya jalan ya. dari sana, Terus betul. kayak jadi kayak wah oke deh, aku mau fokusin deh gitu. Kali aja bisa terusin kakek gitu. Tapi passion kamu itu emang kamu pengen juga jadi fotografer selain jadi pemain atau ini cuma iseng dulu? Awalnya iseng dulu, aku jadi kayak aku fotoin apa aja kan gitu. Aku fotoin benda atau fotoin teman-temanku yang butuh foto di sosial medianya, aku coba aja foto-foto. Terus sampai akhirnya sekarang
aku makin suka juga, jadinya kayak kalau aku seriusin, aku kepikiran gitu kan, kalau aku seriusin kayaknya bisa deh gitu, karena aku emang mau kan gitu. Jadi sekarang akhirnya aku mulai serius, mulai banyak alat-alatnya. Terus aku punya akun khusus buat foto-foto aku gitu. Nah, apa yang kamu lakukan? Kan gini, fotografer itu kan harus mempunyai daya imajinasi yang tinggi, Iya. yang luas, dan ya benar kamu belajar mungkin dengan online sekarang bisa, autodidact definitely, tapi to Yes. get an idea, to get a more information, apa yang kamu lakukan kan emang ini luas banget ide. Iya, iya, iya. Kalau kamu ketinggalan zaman, your old school Iya, photographer iya, kan gitu. iya, Maksudnya iya. sekarang semua kan makin kreatif, makin kreatif, makin kreatif gitu kan. Apakah kamu melihat dari ya sekarang banyak banget kalau kamu mau online kan, Iya, mau banyak ada banget. Pinterest, ada apa, you can really searching and then kamu bisa mendapatkan banyak ide. Yes. What you do untuk improve the photography? Kalau sekarang sih sebenarnya aku juga masih belum banyak explore. Ya, Jadi aku masih terus explore dari diri aku sendiri dulu, kayak apa nih yang aku punya gitu, apa yang aku bisa. Terus yang pasti aku banyak-banyak lihat referensi foto-foto dari fotografer yang udah lebih profesional gitu kan. Aku banyakin referensi sih. Terus sama terus belajar sih, sama karena belajar dari tekniknya, ya. sama belajar dari taste-nya gitu, karena foto kan bukan hanya sekedar foto, jadi aku mencoba apa yang aku potret, di balik foto itu ada ceritanya gitu, ada story-nya gitu, ada yang bisa disampaikan gitu. Terus itu sih yang terus digali gitu. Apakah ini akan menjadi optional kamu one day, kamu udah Nah, nggak syuting, oke gue fokus ke fotografi atau gimana? mungkin aja sih aku sempat kepikiran lucu-lucuan aja gitu, kayak aku udah pas aku mulai kepikiran mulai serius buat motret-motret, udah nggak di fase yang iseng-iseng doang, sempat ada pikiran-pikiran kocak kayak gitu, kayaknya kalau aku udah sepi job motret aja deh gitu. Terus kayak aku ngomong sama teman-teman aku kan, kayak lo kalau butuh apa-apa gua aja motoin, apa kayak lo ada acara apa gua aja yang motoin gitu. Terus kayak aku sekarang di manajemenku, di labelku kan ada artis-artis lain juga, Iya. ada Kak Caitlyn gitu, kayak kemarin premier Ivana aku fotoin dia. Iya. Aku magang di iniku sendiri, di manajemenku sendiri gitu. Terus ya aku magang deh gitu, aku foto-fotoin teman-temanku gitu. Terus sampai akhirnya dapet kayak, ya udah nanti kalau misalnya ada project apa gue panggil lo ya gitu. Terus kayak serius, kayak iya, oke kok, udah mulai berkembang. Terus kayak oke deh, udah dikasih kepercayaan itu gitu. Tapi ada kecenderungan, ini kan dua hal yang berbeda ya. Kamu Heeh. sebagai pemain, Mm-mm. di mana kamu the diva here, the bintangnya gitu kan. Kalau kamu sebagai fotografer tanpa meng-underestimatekan any pekerjaan ya. Tapi kan di sini dua pekerjaan yang sangat Sangat berbeda berbeda. gitu kan. Di sini kan kamu yang harus mengejar para Yes. bintang ini. Biasanya kan dibalik tuh, kamu yang dikejar gitu kan. Ada konflik dengan diri kamu sendiri nggak sih dengan hal seperti ini? Karena kan ini nggak gampang loh deh nge-balance between Iya. you're a star gitu kan, siapa yang kenal Rebong gitu kan, tapi di sini kamu ngebalik nih positioningnya, itu gimana? Kalau Dengan diri kamu ya, kita iya, yang ngomong. kalau aku sih alhamdulillahnya, karena emang basicnya pada dasarnya aku emang suka Kak, bekerja di belakang layar tuh aku tertarik, sangat Oke. amat tertarik gitu. Sampai emang 3 tahun belakangan ini aku udah kayak memutuskan goals aku setelah sekarang aku lagi menjalankan kehidupanku sebagai aktor. Betul. Dan udah mulai ke musik juga gitu. Tapi setelah ini apa gitu, setelah ini Ray akan ngapain gitu. Terus beberapa tahun belakangan ini aku akhirnya udah mulai yakin, kayak setelah ini kayaknya langkah Ray akan Ray harus jadi sutradara gitu. Cita-cita aku mau jadi sutradara gitu. Emang aku pada dasarnya
suka proses di balik layar tuh, aku emang suka. Jadi ketika aku emang sekarang lagi hobi motret juga, udah mulai mau serius juga. Ketika aku motret, ya udah aku jadi fotografer aja. Aku tinggalin semua siapa Rebong itu, atau mungkin orang-orang melihat Rebong itu seperti apa. Aku tinggalin semua eh, pembawaan dan beban itu. Jadi kayak ketika aku udah pegang kamera, ya udah Rey fotografer gitu. Kayak kemarin pas di acara premiere tuh lucu banget Kak. Aku ngelihat Kasanya juga kan emang lagi sibuk-sibuk. Bener-bener Kasanya nyuruh aku duduk dulu kan, kayak aku bareng tim yang lain, bareng videografer. Terus kayak aku disuruh duduk kayak, iya Kak makasih. Terus ya udah aku akhirnya duduk dulu bentar, terus aku direlay kan bareng-bareng yang lain. Terus pas lagi sesi foto-foto, ya udah aku bener-bener nyari, aku bener-bener lari ke sana ke sini sampai bener nyari yang iya, tepat sampai manajerku itu bilang kayak, "Rey, kamu tuh di mana sih tadi nyaru banget sama wartawan-wartawan lain?" Kayak, "Ya udah emang fotografer tadi," kayak bilang gitu. Tapi ada yang notice nggak kemarin pas di premiere tuh kamu tuh Rey? Karena sekarang kan kita pakai masker nih. Ya kelebihannya itulah, dengan kita menggunakan masker, orang nggak terlalu notice siapa kita gitu. Betul, kan. Nah betul. itu lumayan membantu mungkin untuk persembunyian Rebong. Kan kalau terletak begini kan ya udah kamu yang dikebutin orang. Iya. Pas di sana sih, pas di luar ada beberapa yang Rey gitu. Ada banyak deh yang ngeh, tapi pas aku udah mulai motret gitu, pas di dalam studio sih bener-bener alhamdulillahnya nggak ada yang ngeh. Kayak aku seneng gitu, kayak wah nggak ada nih yang ngeh. Akhirnya aku bisa mengerjakan hobiku dengan profesional gitu. Nah, setelah itu nih, balik kita ke dunia entertain kamu. Setelah kamu nyoba sinetron, kalau ngomong sinetron kamu sudah hatam lah. Dari kamu umur 7 tahun sampai sekarang kamu udah mau 17, you been in the sinetron industry. Tapi kamu kan sempat main film juga, adalah film trilogi kamu series yang kemarin kamu juga syuting. What do you think of the movie industry sekarang? Kan kamu berbeda nih dengan dulu sinetron era main film, dengan proses yang berbeda, dengan konsep yang berbeda. Menurut kamu gimana? Menurutku sih sekarang perfilman Indonesia sekarang sangat amat membaik, bahkan bisa dibilang sangat maju ya. Sangat setuju. maju, dan inovasi-inovasi baru bertaburan berkembangnya. Industri. Kan sekarang juga ada web series, ada segala macam dan banyak gitu kan. Jadi kayak sekarang maupun aktor atau kru bisa berkarya dimanapun, tinggal mereka yang memilih mereka mau berkarya di mana gitu. Kayak aku sangat seneng sih sekarang, setelah aku kemarin project yang terakhir aku 2 tahun sinetron. Terus sekarang kemarin alhamdulillah baru selesai web series. Aku kayak merasakan wah, sekarang segini luasnya ya industri perfilman. Bagus banget. Dan aku merasakan jadi kayak wah, gue beruntung banget ada di sini sekarang gitu sih. Dan kamu kan sempat bermain dengan pemain-pemain senior di film ya, salah satunya kan Rano Karno ya. Nah itu kan emang idola pada zamannya kan, siapa yang nggak tahu Rano Karno ya. Awal mula gimana kamu ditawarin itu dan kamu bisa mendapatkan peran itu dan satu frame sama dia? Sidul tuh 2018. Itu udah last minute banget, mereka udah 2 minggu lagi mau syuting, tapi karakter Dul kecil, anaknya Dul sama Sarah tuh belum dapat sama sekali gitu. Nah aku bener-bener nggak dengar sama sekali ada casting itu, jadi aku kayak ya udah gitu. Terus itu akhirnya ada yang ngubungin Bunda, Re mau coba nggak casting buat film Sidul. Terus aku sama Bunda dengernya agak ragu gitu kan, kayak serius nih Sidul mau dibikin lagi gitu, kayak bimbang lah kita ikut nggak gitu. Terus kayak
Dan kebetulan pas pada momen itu Kak Bunga, kakakku yang pertama, mau nikah kan. Ya. Jadi bunda sama ayah tuh emang lagi fokus banget sama kakakku yang mau nikah gitu. Nah, lagi bimbang gitu mau ikut enggak, mau ikut enggak gitu. Ayah udah putusin, udah nggak usah, kita fokus aja sama Kak Bunga mau nikah gitu. Terus bunda yang masih penasaran gitu akhirnya kayak yaudah deh nggak apa, coba aja dulu gitu. Kayak ya kalau emang rezeki alhamdulillah dapat, kalau enggak ya udah Udah. kita emang mau fokus sama kakak kan, mau nikah gitu. Terus ya udah aku datang aja ke akhirnya datang Karnos aja ke film. kantor Karnos. Nothing tulus aja, aku casting, aku kasih yang terbaik, apa yang aku bisa aku keluarin. Udah akhirnya selesai casting, aku pulang ke Bengkulu. Kakak mau nikah, aku pulang, udah hampir seminggu di sana. Mereka seminggu lagi mau syuting, akhirnya nelpon, Ray bisa nggak hari ini juga ke Karnos, Papa Rano mau ketemu aku in person gitu. Terus kayak wah nggak bisa, kakak aku tuh udah dua tiga hari lagi udah mau acara gitu, udah sibuk banget, nggak ada yang nganterin aku. Terus nggak bisa. Akhirnya bunda lagi yang kayak ya udah nggak apa-apa deh, kita flight pagi malam udah pulang lagi gitu. Terus akhirnya bunda sama ayah setuju, aku balik lagi ke Jakarta, flight pagi. Siangnya aku ketemu Papa Rano, ngobrol bener-bener aku sama Papa Rano ngobrol berdua aja gitu. Udah akhirnya ngobrol kayak kembali lagi kayak Kak Sanjay waktu dulu. Papa Rano tuh nanya, Ray beneran mau gitu, Ray tuh syuting gara-gara ayah sama bunda atau Ray sendiri yang mau gitu. Terus aku bilang kayak ya emang aku sendiri yang mau Om, aku masih manggilnya Om tuh, kayak aku sendiri Om yang mau gitu. Terus kayak ya udah oke, kamu main di sini dulu. Terus aku kayak hah beneran Om? Terus kayak ya kamu main di sini dulu deh. Terus akhirnya foto dia upload ke Instagramnya, akhirnya menemukan anak dul gitu. Terus udah deal, aku pulang lagi ke Bengkulu, udah kakak nikah alhamdulillah lancar acaranya. Setelah itu aku balik lagi ke Jakarta, diurus semuanya udah, reading semuanya udah. Terus seminggu kemudian berangkat ke Belanda syuting Sidul gitu. Prosesnya emang Cepat itu. secepat itu dan kayak enggak terduga banget, bener-bener kayak gitu prosesnya gitu. Sebelum gini, kalau man to be tuh man to be, nggak pernah tahu gitu Iya. kan. Sometimes ada yang nyari udah nunggu segitu lama, tapi kalau nggak dapet ya nggak dapet. Iya. Ini emang tek 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 tek, emang Ya emang percaya udah. nggak percaya emang ada seperti itu gitu kan. Nah, dia kan salah satu pemain legend ya, Iya, yang siapa yang nggak kenal legend. dan tahu lah actingnya seperti apa. Yes. Ada ketakutan nggak waktu awal-awal satu frame sama dia? Wah kak, deg-degannya deg-degannya bukan lagi itu. Bener. Aku emang langsung satu frame sama Mama Sarah, Tante Cornelia Agatha, sama Kong Mandra, Om Hans. Bener-bener emang Dan udah senior semua udah lah. intinya Sidul Iya, banget dan nggak ada banget. yang nggak tahu mereka Betul. gitu. Terus kayak wah aku bisa nggak ya, pas masih reading tuh kayak aku bisa nggak ya, maksudnya ya aku yakin aku bisa melakukan apa yang aku punya, aku bisa keluarin apa yang aku punya gitu. Tapi ini sebuah karya Sidul gitu, seluruh masyarakat Indonesia tahu. Ntar pas aku muncul orang-orang kayak puas nggak ya sama apa yang aku punya, sama actingku gitu. Kayak mereka kecewa nggak ya dengan munculnya generasi baru di sebuah karya yang udah legend ini gitu. Terus dan alhamdulillahnya semua orang yang terlibat di produksi itu di Sidul, dari kru termasuk semua pemain yang senior sangat mendukung aku untuk mengeluarkan apa yang aku punya gitu. Akhirnya alhamdulillah lancar dan diterima sama penonton-penonton Iya, Sidul puji Tuhan gitu. ya. Nah, balik ke lokasi syuting nih. Kamu kan sudah menjalani banyak syuting. Pernah nggak sih kamu menemukan lawan main yang kok gue nggak dapet nih chemistry-nya nih, kok gue nggak nyambung nih ya gitu loh. Pernah nggak? Sejauh ini sih
Belum ada, belum ada. Sejauh ini em, aku terus berusaha bertemu sama lawan main. Aku terus berusaha untuk menjalin hubungan dengan baik, terus membangun chemistry dengan baik juga, dengan sesuai tujuannya. Sejauh ini sih alhamdulillah belum pernah ketemu yang Belum pernah. Tapi kan dengan kamu bermain dengan teenager semua yes sebanyak sumuran. itu dengan banyak karakter, banyak kemauan, banyak attitude gitu Nah, kan. Bingung, bukan bingung, lebih ke eh, pusing nggak sih dengan segala macam? Banyak drama nggak sih? drama drama sih udah pasti. Udah pasti. Maksudnya ya wajar juga. Emang sumur umur aku gini kan emang lagi emosinya nggak stabil. Stabil. Emang lagi pengen main-main, pengen seneng-senengnya aja gitu. Emang seru-seruan aja sih. Jadi pasti dengan anak remaja banyak kepalanya, rame banget, dramanya sih pasti ada gitu. Tapi kalau aku pribadi sih menanggapinya kayak ya udahlah, karena aku juga sadar kayak ya udah aku masih umur segini, emang ini yang aku hadepin, enjoy aja, seru-seruan aja. Aku nganggapnya sih gitu. Ketika drama-drama itu muncul jadi kayak ya udahlah, seru-seruan aja, masih muda ini gitu. Aku ketawa-ketawain aja sih Gitu. gitu. Terus mungkin nggak kalau ngomongin peran Mm-mm. ke depan nih, kamu kan sudah main berbanyak karakter pastinya, walaupun Ya. masih ruang lingkup kamu bermain sebagai tokoh remaja Ya. karena umur kamu remaja. Ada nggak sih peran apa yang kamu pengen ke depannya kamu mainin? As an actor kan pasti Ya, pengen ya, more ya, ya, ya. develop, right? Aku kalau ditanya gitu masih banyak banget sebenarnya Kak, kayak apa karakter yang aku pengen cobain gitu kan. Emang sejauh ini aku masih emang sebatas itu aja karena emang masih umur yang remaja. Kalau ditanya mau karakter apa sih, aku pengen cobain semua karakter sih yang belum pernah aku coba gitu. Kayak mungkin salah satunya udah terjadi kemarin bersama series aku yang baru tayang beberapa hari lalu. Iya. Sejauh ini kan dari aku pertama kali muncul di layar kaca terus muncul di film, Ray selalu mendapatkan karakter yang anak baik, protagonis, Betul. kayak menjadi contoh untuk anak-anak seumurannya juga gitu. Dan di series kemarin akhirnya aku keluar dari zona nyamanku. Aku jadi anak berandalan yang rebel banget, yang bandel banget, yang emang belum pernah aku dapetin gitu. Dan akhirnya kenapa juga aku mau, karena ya mungkin udah saatnya aku mencoba karakter lain gitu, karakter yang belum pernah aku coba. Aku harus keluar dari zona nyamanku gitu. Terus kemarin mungkin salah satunya yang udah checklist karakternya Ya. yang udah pernah, yang udah aku pernah, coba ya, udah gitu. pernah Dan kamu coba. kedepannya sih aku berharap mendapatkan karakter-karakter yang menantang lagi sih gitu. Masih banyak karakter yang pengen aku coba. Pernah nggak ngalamin hal tersulit dalam pekerjaan kamu di mana mungkin kamu jenuh, kamu boring dan kamu, gue pengen kabur dari sini cuma nggak bisa karena continuity dan Continuity segala dan emang itu macam. pekerjaannya kan. Pernah, jujur pernah. Di project terakhir aku yang sinetron kemarin, emang iya sinetron kan, kita tahu, kita Panjang. semua tahu panjang, setiap hari juga syutingnya, setiap hari juga tayangnya dan kejar tayang. Di situ aku udah mulai bertemu bersama momen yang aduh capek banget ya ternyata gitu. Terus kayak gue bisa nggak ya gue bertahan di situasi ini gitu. Karena emang jujur itu 2 tahun sinetronnya, alhamdulillah juga aku bersyukur dengan semua Iya. itu. Tapi emang itu 2 tahun running terus. Aku yang di sana aku di umur yang 16 tahun, emang baru masuk SMA waktu itu. Iya. Yang benar-benar wah, emosional aku yang
mau main terus, yang bener-bener tipikal anak remaja banget. Terus tiba-tiba aku bersama teman-teman pemain-pemain lain yang seumuran aku, kita berada di project itu yang kita nggak bisa melakukan hal-hal anak muda yang lain seperti anak muda yang lain gitu. Betul. Terus benar-benar merasa jenuh. Tapi alhamdulillahnya balik lagi ketika aku merasakan kejenuhan itu, aku selalu inget-inget Kak, kayak aku tuh dapetin ini tuh susah banget gitu. Betul. Perjuangan kamu lumayan panjang. Perjuangan sebelumnya tuh panjang banget. Kalau misalnya aku kalah di momen jenuh ini, wah kayaknya aku orang yang gak bersyukur di dunia ini deh gitu. Kayaknya. Terus akhirnya aku bisa berdamai dengan situasi itu, kayak oke, emang ini pekerjaan yang aku mau, hobi aku yang aku suka, ini pekerjaan yang aku suka, yang aku jalani juga. Resikonya adalah kejenuhan itu. Jadi aku harus berdamai sama kejenuhan itu. Jadi aku sudah memilih pekerjaan ini, resikonya ini, ya udah, hiduplah di sana. Jadi akhirnya setelah itu aku selalu bersyukur. Ketika jenuh kan manusiawi juga ya. Betul. Pasti semua orang merasa jenuh gitu. Ketika aku jenuh, nggak apa, cooling down dulu, refresh. Yes. Gitu. Balik ke keluarga untuk mengingatkan karakter aslinya seperti apa. Sekarang lagi nggak ada pacar kebetulan. Okay. Lagi kosong. Jadi gitu kalau melihat Rebong bukan sebagai aktor, kamu sebagai apa? Sebagai fotografer. Mungkin sekarang itu kali ya jawabannya. Mungkin sebagai itu fotografer gitu. Ya sebagai anak SMA pada umumnya yang masih proses pendewasaan, masih belajar tentang kehidupannya, masih belajar tentang ilmu yang mau dia dapatkan itu sih. Tapi dengan homeschooling ini kan, kamu jadi lebih introvert nggak sih as a person? Atau karena kan kamu homeschooling itu kan kamu sendiri. Kalau sekolah itu kan rame-rame kan. Nah itu ada kecenderungan kamu as a person you are more introvert, atau karena emang kamu syuting dan bertemu banyak orang juga jadi kamu tetap sama standar seperti yang lain? Alhamdulillahnya aku salah satu karakter yang tidak terpengaruh oleh itu. Jadi kayak dengan situasi aku yang sekarang, aku tidak sekolah biasa seperti anak-anak remaja pada umumnya. Tapi aku bersyukurnya aku enggak jadi introvert atau jadi susah bergaul gitu, enggak, alhamdulillah. Mungkin karena emang dari kecil ketemu juga sama selalu banyak orang kan dalam banyak setiap pekerjaan. Dari kecil udah ketemu banyak karakter manusia seperti apa gitu. Jadi sekarang gampang-gampang aja sih buat cari teman baru untuk bergaul sama semuanya gitu. Tapi kan dari situ ada juga plus minusnya. Iya. Mungkin dari situ kekuranganku adalah ketika aku ketemu orang baru, aku tetap welcome, aku tetap mau berkenalan sama orang baru, aku mau membuka diriku. Tapi kekurangannya adalah aku akan lebih pendiam gitu. Pasti sih, itu pasti. Tapi setelah sudah berkenalan, udah ngobrol lumayan lama gitu, ya aku udah berbaur aja gitu sih. Project kamu ke depan ada apa deh sekarang? Aku udah mau syuting sidul lagi. Series. Mau syuting itu sidul series. Terus setelah itu mau syuting film. Okay, that's good. Gitu. Aku mau explore. Bagus. Kamu lagi mau explore ya? Iya, mau kemana-mana lah gitu, mau cari ilmu. Semoga kita bisa segera kerjasama. Harus lagi. dong. Harus, aku belum pernah main film horor loh. Makanya belum pernah ya. Itu bisa dipikirin sih. Itu bisa dipikirin karena itu explore banget loh. Iya, dan maksudnya itu sesuatu yang gampang-gampang susah. Iya. Karena kan lebih emosional. Iya. Lebih banyak emosional yang harus dikeluarkan gitu. Makanya kebanyakan kita mencari aktor untuk film-film horor karena menguras emosi jauh yang lebih dalam. Jauh lebih capek juga tapi pasti. Tapi maksudnya itu worth it karena it's good. It depends on konsepnya juga. Aku pikirin kok. Ya kan?
Ditunggu guys project horornya bersama kan. Ray bersama MD. Asik. Ada sedikit pesan-pesan nggak deh untuk yang nonton kita? Mungkin untuk para remaja yang sangat ngefans sama kamu dan Apa ya, dari aku mungkin buat teman-teman semangat terus, apapun yang kalian lakukan sekarang, maupun itu kegiatan sekolah atau kalian juga sama seperti aku di dunia seni, semangat terus. Selagi positif, lakukan apa yang kalian suka. Jadilah anak muda yang menyenangkan tapi tetap di jalurnya sih. yes, amin amin. Semoga karirmu makin sukses Amin, ya, Kak. Dek, makin Terima melejit. kasih. Pokoknya jangan sombong, tetap sebagai Iya. Rebong yang dulu selalu humble. Thank you untuk Amin. ada di sini Insya juga. Thank you hari ini bersama Rebong. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment Hello Story bersama the new talented artistku Amin. ini Rebong. Thank you. Bye bye, thank you.